Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Rura Wiranti Maisufi, NPM 2103 2010 114. Dan saya Diva Nur Pratiwi, NPM 2103 20111116. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan laporan praktikum modul 1 dengan judul Arena. Yang pertama ada pendahuluan. Antrian adalah keseluruhan proses para pelanggan atau barang yang berdatangan dan memasuki barisan antrian yang memerlukan pelayanan. Pada proses menunggu untuk mendapatkan pelayanan tersebut menimbulkan suatu garis tunggu, dan pada garis tunggu tersebut dapat diprediksi karakteristik-karakteristiknya, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan agar tercapai kondisi yang lebih baik. Contoh antrian yang sering kita temui adalah antrian pada SPBU. SPBU menerapkan pelayanan first come first serve, di mana pelayanan yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Pada simulasi ini terdapat 7 data aktivitas yang digunakan, yaitu data pelanggan datang, antrian pelanggan, pegawai melayani pelanggan, pelanggan melakukan pembayaran, pegawai melakukan pengisian, pelanggan menutup tangki bahan bakar, dan inspeksi. Selanjutnya ada metodologi penelitian, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dengan metode kuantitatif. Selanjutnya permasalahan dilakukan pengolahan data menggunakan software Arena. Di sini ada data dari 7 aktivitas antrian pelanggan SPBU. Yang pertama yaitu pelanggan datang pada ukuran menit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8, 9, dan 10. Seperti data di bawah ini, begitu juga dengan pelanggan mengantri, pegawai melayani pelanggan, pelanggan melakukan pembayaran, pegawai melakukan pengisian, pelanggan menutup tangki bahan bakar, inspeksi, dan di sini ada totalnya. Pada pengukuran pertama yaitu ada 22 menit, pengukuran kedua 22 menit, pengukuran ketiga 18 menit, pengukuran keempat 19 menit, pengukuran kelima 24 menit, pengukuran keenam 19 menit, pengukuran ketujuh 21 menit, pengukuran ke-8 20 menit, pengukuran ke-9 20 menit, pengukuran ke-10 22 menit, dengan rata-rata pada pelanggan datang yaitu 1,4 menit, pelanggan mengantri 7,1 menit, pegawai melayani pelanggan 2,5 menit, pelanggan melakukan pembayaran 2,2 menit, pegawai melakukan pengisian 3,7 menit, pelanggan menutup tangki bahan bakar 2,3 menit, dan inspeksi 1,5. Selanjutnya di sini ada activity cycle diagram, di mana yang pertama dimulai dari pelanggan datang, selanjutnya ada wait atau menunggu, selanjutnya ada pelanggan mengantri, dan dilanjutkan dengan wait, lalu ada pegawai melayani pelanggan, wait, kemudian pelanggan melakukan pembayaran, ada wait, lalu pegawai melakukan pengisian, dan selanjutnya ada wait, lalu pelanggan menutup tangki bahan bakar, wait, inspeksi, dan yang terakhir pelanggan meninggalkan tempat. Baik, akan saya lanjutkan pada tahap pengolahan data. Di sini sudah ada flowchart. Penjelasannya pada bagian mulai merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian. Kemudian studi pustaka, di sini tahap pencarian referensi baik dari buku maupun jurnal. Pada tahap perumusan masalah ini, rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang mencari jawaban lewat pengumpulan data dari penelitian kali ini. Yang selanjutnya, studi lapangan. Studi lapangan ini diperlukan karena tahap ini untuk mengetahui kondisi nyata objek yang akan diteliti. Kemudian, selanjutnya dilakukan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data, di mana terdapat 7 data yang didapatkan. Yang pertama, data pelanggan datang, pelanggan mengantri, pegawai melayani pelanggan, pelanggan melakukan pembayaran, pegawai melakukan pengisian, pelanggan menutup tangki bahan bakar, dan yang terakhir, inspeksi. Nah, selanjutnya pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan dari software Arena, kemudian verifikasi data, validasi data, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Verifikasi dan validasi data pada tabel 3.1, di sini terdapat replikasi aktivitas antrian pada SPBU. Pada replikasi pertama atau perhitungan pertama, didapatkan total waktu 0,294 jam atau yang sudah dikonversi ke menit sebesar 17,671. Pada pengukuran kedua, 0,406 jam, 24,41 menit. Pengukuran ketiga, 0,4071 atau 24,430 menit. Pada pengukuran keempat, 0,362 jam atau 21,775 menit. Pada pengukuran kelima, 0,361 jam atau 21,690 menit. Pengukuran ke-6, 0,310 jam atau 18,600 menit. Pengukuran ke-7, 0,362 atau 21,7321 menit. Pada pengukuran ke-8, 0,404
atau 24,285 menit. Pada pengukuran ke-9, 0,352 jam atau 21,137 menit. Pada pengukuran ke-10, 0,335 jam atau 20,150 menit. Dan rata-ratanya didapatkan 0,359 jam dan dikonversi ke menit sebesar 21,589. Standar deviasinya didapatkan 0,039 jam dan konversi ke menit sebesar 2,356 menit dan variansinya didapatkan 0,001 konversi ke menit sebesar 5,552. Nah, dari data tersebut akan diolah dengan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9, confidence level sama dengan 95%, alpha sama dengan 1, min 95% sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Maka Z alpha per 2 didapatkan dari tabel sama dengan 1,96. Half width sama dengan TD kali F kali alpha per 2 kali S per akar N sama dengan 2,26 kali 0,03927 per akar 10 didapatkan 0,028067971. Beta sama dengan half width sama dengan 0,02806. N aksen sama dengan Z alpha per 2 kali S per beta sama dengan 1,96 kali 0,039 per 0,028 sama dengan 2,742 yang dibulatkan jadi 3. Nah, dari perhitungan yang dilakukan tersebut diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Selanjutnya pada tabel 3.4 ini merupakan perbandingan output real system dan arena. Didapatkan 3 replikasi teratas. Yang pertama didapatkan real system 22 menit dan arena 17,671 menit. Pada replikasi kedua, real system 22 menit dan arena 24,419 menit. Pada replikasi ketiga, real system 18 menit dan arena 24,430 menit. Dan rata-rata pada real system sebesar 20,666 sekian, pada arena didapatkan 2,173 menit, dan standar deviasinya real system sebesar 2,309, pada arena 3,899, variansinya didapatkan real system 5,333 sekian, dan arena 15,203. Untuk N, real systemnya didapatkan 3 dan arenanya 3 dan N-1, real system 2, arena 2. Dari data tersebut juga akan diolah dengan parameter mu1 min mu2 sama dengan 0, H1 sama dengan mu1 min mu2 tidak sama dengan 0, alpha sama dengan 0,05. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T kali N min 1 kali alpha per 2 sama dengan 4,3027, HW sama dengan TN min 1 kali alpha per 2 kali S per akar N sama dengan 4,3027 kali 2,309 akar 3 didapatkan hasil 5,73693 sekian, sehingga confidence intervalnya adalah X bar 1 min X bar 2 min HW lebih kecil dari mu 1 min mu 2 lebih kecil sama dengan dari X bar 1 min X bar 2 plus HW min 1,5072 min 5,736 kurang dari sama dengan mu 1 min mu 2 kurang dari sama dengan min 1,507 plus 5,7369 min 7,24 lebih kecil sama dengan mu 1 min mu 2 lebih kecil dari 4,229677. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh bahwa 0 diterima karena 0 berbeda pada rentang mu 1 min mu 2. Hal ini menunjukkan bahwa model yang diperoleh valid. Selanjutnya kita akan masuk pada running software arena. Yang pertama di sini kita akan membuat dari basic prosesnya, lalu kita akan create. Selanjutnya kita akan membuat assign. Lalu di sini kita akan masukkan stationnya, masuk ke station 1. Nah, setelah station 1 kita balik lagi ke basic prosesnya. Kita masuk pada proses. Karena di sini pada station 1 prosesnya hanya 1, maka dari itu kita akan langsung membuat route-nya, yaitu pada advanced transfer route. Kemudian kita akan membuat pada station 2. Pada station 2 ini akan ada 3 proses. Maka kita akan buat prosesnya 3. 1. Setelah itu kita akan tambahkan route-nya. Nah, setelah route kita ada station 3. Seperti ini. Pada station ketiga ada 2 proses. 1,
seperti ini. Lalu kita masukkan assign baru record. Assign record. Lalu kita masukkan dispose. Selanjutnya pada assign 1 kita double klik. Nah, kita ganti di sini adds, masuk pada type-nya kita ganti entity type. Untuk entity type-nya ini kita ubah menjadi peserta 1, pelanggan 1. Klik OK, lalu kita adds lagi, masukkan pada type-nya entity picture, lalu masuk ke entity woman. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, untuk selanjutnya pada station kita double klik. Nah, untuk nama stationnya ini kita ubah menjadi pos antrian. Untuk stationnya tetap station 1. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk proses yang pertama, kita masuk ke tools, lalu input analyzer, file, lalu kita masuk ke new file, data file, use extension. Nah, nanti di sini sudah kita masukkan data yang ada tadi, kita masukkan pada notes, kita masuk ke angka 1. Nah, di sini, lalu kita masuk ke fit all. Nah, untuk fit all ini expressionnya kita copy untuk masuk ke data yang tadi. Nah, untuk masuk ke data yang tadi, lalu kita pada arena ini kita double klik pada proses 1. Nah, untuk namanya di sini menjadi pelanggan mengantri, antrian pelanggan. Type-nya tetap standar. Nah, di sini delay-nya kita beri expression, hours-nya minutes, lalu allocation-nya tetap. Expression-nya kita ubah dari yang tadi. Oke. Kita akan melakukan itu pada proses 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk route-nya sendiri, kita double klik, lalu kita ubah menjadi stasiun 2, di mana di sini route time-nya itu 1, dan units-nya berubah jadi minutes. Nah, untuk station-nya ini kita ubah menjadi station 2. Oke. Lalu kita akan mengulangi prosesnya pada sampai proses ke-6. Selanjutnya, jika sudah sampai ke proses ke-6, lalu kita double klik sign-nya, kita ubah menjadi variable entity picture. Nah, kalau sudah, oke. Lalu kita klik OK. Nah, untuk record-nya ini kita double klik, lalu kita add count-nya menjadi count counter name-nya menjadi waktu total 1. Kita klik OK. Jadi untuk dispose-nya ini kita masuk ke double klik dispose, kita ganti menjadi pengecekan 1. Setelah itu kita klik run, lalu kita setup, lalu masuk ke replication parameters, project parameters, lalu kita masuk ke statistik collection, kita centang semua. Nah, kalau sudah masuk ke replication parameters, setelah masuk ke project parameters, kita masuk ke report. Selanjutnya kita ubah ini menjadi simpan summary report. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke replication parameters. Kita ubah replication parametersnya menjadi 10. Jika sudah, lalu kita klik OK. Lalu run dan tunggu. Yes. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Dan untuk replication yang pertama itu ada 0,29452476 hours. Dan untuk replication yang kedua itu ada 0,406996 hours. Lalu ada yang ketiga yaitu 0,40717877 hours atau jam. Lalu yang keempat ada 0,36292628 hours. Kelima ada 0,36150609 hours.
Yang ke-6 0,31000,467 hours. Yang ke-7 0,36220279 hours. Selanjutnya yang ke-8 0,40475116 hours. Yang ke-9 0,35222895 hours, dan yang terakhir 0,33584015 hours. Selanjutnya masuk pada analisis datanya, yaitu di sini untuk pelanggan datang ada nomor 1 antrian pelanggan menunjukkan angka 0, dan untuk pegawai melayani pelanggan 0, pelanggan melakukan pembayaran juga 0, pegawai melakukan pengisian 0, pelanggan menutup tangki 0, inspeksinya 0, tapi di sini ada pengecekan itu 1, di mana angka 1 ini menunjukkan bahwa terjadi penumpukan. Jadi pada stasiun tersebut harus ada perbaikan agar tidak terjadi penumpukan. Sementara untuk yang 0 atau menunjukkan angka 0, yaitu tidak terjadi penumpukan, jadi pada stasiun tersebut sudah lancar dijalankan. Nah, jadi kesimpulannya, penggunaan metode simulasi pada software Arena memudahkan untuk membuat model simulasi antrian pada stasiun pengisian bahan bakar umum. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi, dan analisis hasil output. Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software Arena, diketahui bahwa hasil output Arena yang diketahui bahwa terdapat aktivitas yang memerlukan perbaikan, yaitu pada pelanggan datang dan pengecekan 1 karena terjadi penumpukan. Penumpukan yang terjadi dapat diatasi dengan penambahan stasiun pengisian bahan bakar yang digunakan oleh mayoritas pelanggan. Sedangkan pada aktivitas pelayanan tidak terjadi penumpukan sehingga tidak diperlukan adanya perbaikan. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0 diterima karena nilai 0 berada pada rentang μ1 dan μ1 min μ2. Sehingga dapat dikatakan valid karena data kenyataan sesuai dengan data hasil simulasi dan proses simulasi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan data pada kenyataan. Diharapkan pada penelitian selanjutnya, peneliti dapat menambah variasi dan akurasi dari data yang dikumpulkan. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.